Apa kamu tahu apa itu Merdeka Belajar? Atau sudah mengetahuinya? Merdeka Belajar yang diusulkan oleh Mendikbud Bapak Nadiem Makarim memiliki makna kebebasan berinovasi, kreatif, belajar mandiri bagi unit pendidikan, baik guru maupun peserta didik. Maka dari itu, bisa dikatakan hal ini menjadi otonomi pendidikan yang kembali dihidupkan, di mana anak-anak Indonesia bebas menunjukkan keberagamannya serta cara belajarnya sendiri. Esensi dari Merdeka Belajar tentu untuk menggali potensi terbesar para guru dan peserta didik untuk memantau dan meningkatkan kualitas belajar secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Nuriskia dengan NPM 0321181074. Saya dari kelas 6D Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya rancang berdasarkan kurikulum 2013 dengan mengintegrasikan GLS, Saintifik, PPK, HOTS, dan lembar kerja peserta didik, serta abad 21. Dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran tentunya harus memenuhi komponen-komponen yang ada, yaitu identitas yang terdiri dari nama sekolah, kelas, semester, alokasi waktu, materi pokok. Selanjutnya yaitu adanya tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator, media pembelajaran, strategi pembelajaran, sumber pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Sebelum memaparkan lebih jauh mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya rancang, nanti saya terlebih dahulu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang akan dicapai pada langkah-langkah pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada identitas, sekolah, SMP Negeri 2 Bogor, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9 semester 2, alokasi waktu 45 menit per 2 pertemuan, dan materi pokok pidato persuasif dengan KD 3.4 dan 4.4. Selanjutnya saya akan membacakan kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, responsif, damai, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret. Dalam hal ini, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Baik, sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, ada kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, dengan indikator 3.4.1 menjelaskan struktur pidato persuasif, 3.4.2 mengidentifikasi ciri kebahasaan pidato persuasif, 3.4.3 menceritakan kembali pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dalam ranah lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan dengan indikator 4.4.1
menceritakan kembali pidato persuasif sesuai dengan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dalam ranah lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Indikator 4.4.2 memproduksi pidato persuasif dengan menuangkan pikiran atau pesan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pidato persuasif yang didengar dan dibaca dengan tepat. 2. Mengidentifikasi ciri kebahasaan pidato persuasif yang didengar dan dibaca dengan tepat. 3. Menceritakan kembali pidato persuasif yang didengar dan dibaca dengan tepat. 4. Memproduksi pidato persuasif sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan dengan tepat. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya bacakan tadi, setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik harus dan wajib menciptakan sebuah produk pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Yang didengar dan dibaca itu maksudnya yang dibaca itu berupa teks dan yang didengar itu berupa video. Baik, selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu pendekatan saintifik. Kenapa menggunakan pendekatan saintifik? Karena rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 sangat erat kaitannya dengan pendekatan saintifik, di mana peserta didik sudah mampu mengamati, menalar, menanya, serta mengomunikasikan hal-hal yang telah ia dapatkan dari pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu kooperatif. Seperti apa pembelajaran kooperatif dalam ranah kurikulum 2013? Baik, pembelajaran kooperatif ini sangat erat kaitannya dengan peserta didik dalam berkolaborasi, dalam berkelompok, dan dalam melatih kemampuan mereka untuk mandiri dan tetap efektif dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya metode yang digunakan yaitu tanya jawab dan diskusi. Jadi nanti dalam langkah-langkah pembelajaran, peserta didik dibentuk dalam sebuah kelompok untuk melakukan tanya jawab dan diskusi. Tanya jawab ini berbentuk individu atau kelompok yang nantinya akan diwajibkan oleh guru untuk bertanya masing-masing orang. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu ada dua macam, media pembelajaran visual dan media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran visual terdiri dari permainan edukasi yang bernama monopoli edukasi dan puzzle kata. Sedangkan media audiovisual itu terdiri dari video pembelajaran namun hanya ditampilkan contoh dari pidato persuasifnya saja. Selengkapnya akan saya jelaskan di akhir nanti. Setelah media ada sumber pembelajaran. Tentunya sumber pembelajaran ini lebih menekankan kepada buku ajar Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Lalu ada juga bisa juga menggunakan jurnal atau sumber-sumber terpercaya lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Di sini langkah-langkah pembelajaran ada dua pertemuan. Pertemuannya itu ada 45 menit. Yang pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu pertemuan pertama. Itu terdiri dari 3 kolom. Terdiri dari pendahuluan, sintak model pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Baik, yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan yang terdiri dari orientasi. Pada tahap orientasi ini, guru memberi salam sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru meminta peserta didik untuk membaca doa terlebih dahulu, dan guru dan peserta didik melakukan ice breaking sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi, sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya guru melakukan ice breaking agar peserta didik tidak merasa bosan ataupun jenuh dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya.
itu. Selanjutnya ada apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi ini guru membacakan kompetensi dasar mengenai materi pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Lalu guru dan peserta didik mengingat kembali pembelajaran minggu lalu atau pekan lalu, belajar apa, lalu dikaitkan kembali dengan pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, guru menjelaskan materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang pidato persuasif KD 3.3. Itu adalah bagian dari apersepsi. Selanjutnya, pemberian acuan. Guru memberi pemahaman kepada peserta didik tentang pidato persuasif mengenai struktur dan ciri kebahasaan, serta menjelaskannya. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan inti yang terdiri dari sintak model pembelajaran, yaitu simulation atau simulasi. Di sini ada kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi untuk menarik perhatian topik materi struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif dengan cara melihat, mengamati, membaca, dan menulis. Melihat. Pada tahap melihat ini, guru menampilkan sebuah pidato persuasif dalam bentuk infokus, nanti ditampilkan oleh guru. Itu dalam bentuk melihat. Selanjutnya, mengamati. Peserta didik diminta untuk mengamati pidato persuasif dari sumber-sumber terpercaya. Mengamati dan membaca dalam FPP ini sangat berkaitan, karena dengan membaca, peserta didik sudah pasti mengamati isi dari bacaan tersebut. Selanjutnya yaitu menulis. Pada tahap menulis ini, peserta didik menulis ringkasan atau rangkuman atas apa yang telah mereka dapatkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyimak. Pada tahap menyimak ini, guru menjelaskan lebih detail mengenai teks pidato persuasif. Selanjutnya, sintak model pembelajaran yang kedua yaitu problem statement yang terdiri dari critical thinking atau berpikir kritis. Jadi pada tahap critical thinking ini, peserta didik dan guru sudah sama-sama saling berpikir kritis untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada literasi tahap kedua. Literasi tahap kedua ini termasuk ke dalam data collection atau pengumpulan data. Di sini itu terdiri dari mengamati objek kejadian. Mengamati objek kejadian ini, peserta didik diminta untuk mengamati objek sekitar mengenai kondisi sosial atau budaya yang berkaitan dengan pidato persuasif yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya, membaca sumber lain selain buku teks. Jika tadi pada tahap kegiatan literasi pertama peserta didik hanya membaca dalam buku teks saja, pada tahap literasi kedua ini peserta didik diharapkan sudah banyak mendapatkan sumber-sumber lain mengenai pengetahuan pidato persuasif. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas di sini peserta didik menyusun daftar pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami. Aktivitas mengenai pertanyaan ini sangat diwajibkan oleh guru karena benar-benar untuk melatih peserta didik dalam kemandiriannya. Selanjutnya ada tanya jawab. Tanya jawab di sini peserta didik dan guru sama-sama saling bertanya, melempar pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang sudah dipahami atau belum dipahami. Selanjutnya pada tahap pengumpulan data ini juga adanya kolaborasi. Kolaborasi di sini termasuk ke dalam pembelajaran abad 21 di mana terdiri dari mendiskusikan, mengumpulkan informasi dan mengomunikasikan. Mendiskusikan, guru dan peserta didik secara bersama-sama membahas contoh pidato persuasif yang telah dibaca atau yang telah didengar. Jadi setelah tadi guru menampilkan sebuah contoh video, setelah itu sama-sama saling membahas tentang apa video tersebut. Setelah itu mengumpulkan informasi apakah dalam video tersebut ada struktur atau ciri kebahasaannya, serta mengomunikasikan itu sama saja kita saling sharing.
Guru dan peserta didik sama-sama mengolah informasi mengenai struktur dan ciri kebahasaan pidato teks persuasif yang telah didapat dari sumber-sumber lain. Selanjutnya, masuk ke dalam media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Media pembelajaran di sini yaitu adanya puzzle kata. Puzzle kata di sini termasuk ke dalam critical thinking, di mana nanti peserta didik mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam puzzle-puzzle ini. Selengkapnya akan saya jelaskan di akhir video nanti. Selanjutnya, tahap critical thinking yang terakhir yaitu guru memberikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini pada pertemuan pertama hanya mengisi soal-soal pilihan ganda yang mampu dianalisis oleh peserta didik. Nanti pada pertemuan kedua, LKPD-nya itu berbentuk esai. Sintak model pembelajaran selanjutnya yaitu verification atau verifikasi. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan, memverifikasi hasil pengamatannya mengenai sumber materi, struktur, dan ciri kebahasaan dengan cara ini verifikasi yang saya gunakan ini dengan cara pendekatan saintifik. Pendekatan saintifiknya itu sangat tersusun dari mulai mengamati, menanya, menalar, dan mengomunikasikan. Mengapa pendekatan saintifik ini saya masukkan ke dalam tahap pembuktian? Karena jangankan dalam meneliti hasil pembelajaran, meneliti hal lainnya pun kita harus ada data-data yang mampu dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya tahap verifikasi ini mengamati, menanya. Peserta didik kembali mengamati hal-hal yang sudah dicari, menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami, menalar, berpikir kembali apa yang sudah didapat, kemudian mengomunikasikan dalam tahap verifikasi ini. Peserta didik dan guru saling memberi respon terhadap video yang telah didapat. Tahap mengomunikasikan ini juga peserta didik bersama kelompoknya sudah mampu mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya, guru dan peserta didik saling mengemukakan pendapat mengenai jawaban dari LKPD dan puzzle kata yang sudah dikerjakan. Selanjutnya ada tahap yang terakhir yaitu creativity atau kreativitas. Di sini saya memfokuskan ada dua, yaitu kreativitas peserta didik dan kreativitas guru. Kreativitas peserta didik di sini peserta didik membuat ringkasan tentang semua yang sudah didapatkan tentang pembelajaran hari itu. Lalu perwakilan dari peserta didik memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada kreativitas yang dilakukan oleh guru pada tahap penutup ini. Seperti biasa, guru memeriksa pekerjaan peserta didik dari hasil pengerjaannya. Lalu guru mengagendakan materi yang akan dipelajari berikutnya. Materi yang akan dipelajari berikutnya masih berkaitan dengan pidato persuasif yang akan dikaji lebih dalam. Dan tahap paling akhir yaitu sebelum guru meninggalkan kelas, terlebih dahulu guru memberikan motivasi dan apresiasi terhadap peserta didik yang sudah aktif dalam proses pembelajaran tadi. Itu dia langkah pembelajaran pertemuan pertama. Selanjutnya langkah pembelajaran pertemuan kedua. Selanjutnya kita masuk pada langkah pembelajaran pertemuan kedua. Langkah pembelajaran ini masih hampir sama dengan pembelajaran pertemuan pertama, terutama pada bagian pendahuluan dan penutup, yaitu adanya orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Tahap pendahuluan ini tidak ada bedanya dengan tahap pendahuluan pada langkah pembelajaran pertemuan pertama. Pada tahap orientasi, seperti biasa, guru memberi salam sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru minta
Guru meminta peserta didik untuk memimpin doa. Guru dan peserta didik melakukan ice breaking. Selanjutnya pada tahap apersepsi, guru membacakan kompetensi dasar. Guru mengulas kembali pembelajaran minggu lalu dan akan membahas pembelajaran yang akan dipelajari hari tersebut. Selanjutnya, guru memberi pemahaman kembali tentang struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif yang telah dibacakan, yang telah dipelajari minggu lalu. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi di sini guru memberikan wejangan atau masukan tentang manfaat setelah mempelajari pidato persuasif ini. Selanjutnya ada pemberian acuan, sama seperti tadi, memberikan pemahaman kepada siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jika minggu lalu misalnya pembelajarannya tentang struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif, minggu ini membahas lebih dalam tentang pidato persuasif dengan mengulas berbagai tema seperti kondisi sosial atau kondisi budaya-budaya Indonesia. Sintak model pembelajaran selanjutnya itu masih sama, yaitu simulation. Di sini ada kegiatan literasi yang terdiri dari melihat, mengamati, membaca, menulis, dan menyimak. Pada pertemuan kedua ini, pembelajaran lebih menekankan kepada contoh berdasarkan tema-tema kondisi sosial atau budaya. Maka dari itu, guru pada tahap melihat memberikan dua buah teks pidato persuasif dengan tema yang berbeda. Di situ, peserta didik terlebih dahulu melihat tema apakah yang ia dapatkan, tema apakah yang akan ia baca, seperti itu. Selanjutnya ada mengamati. Setelah melihat, mengamati, peserta didik kembali mengamati tentang dua teks pidato persuasif yang telah ia dapatkan gitu. Diamati terlebih dahulu kedua teks tersebut. Selanjutnya membaca. Peserta didik mulai membaca dua teks pidato persuasif yang telah didapatkan dengan tema yang berbeda. Selanjutnya menyimak. Guru menjelaskan secara rinci mengapa memberikan dua contoh pidato persuasif dengan tema yang berbeda. Selanjutnya, sintak model pembelajaran problem statement, atau di sini masuk ke dalam critical thinking, berpikir kritis. Tidak jauh berbeda dengan pertemuan pertama, peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi, menelaah, serta menganalisis dua pidato persuasif yang telah diberikan tadi. Selanjutnya kedua, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang dua pidato yang telah diberikan, apakah ada yang masih kurang dipahami atau sudah dipahami. Literasi tahap kedua masuk ke dalam sintak model pembelajaran data collection atau pengumpulan data. Di sini yang pertama ada mengamati objek kejadian. Jadi setelah peserta didik membaca dua pidato dengan tema yang berbeda, peserta didik dapat mengamati objek sekitar yang sekiranya dapat dijadikan sebuah pidato persuasif, karena pada tahap penilaian nanti peserta didik diminta untuk membuat teks pidato persuasif. Selanjutnya masih sama saja, membaca sumber lain selain buku teks. Jadi selain buku teks atau selain tadi dari pidato persuasif yang telah diberikan oleh guru, peserta didik juga dapat membaca contoh-contoh lain dengan tema-tema lain pula yang dibacakan melalui sumber-sumber lain. Selanjutnya ada aktivitas dan tanya jawab. Di sini aktivitas dan tanya jawab itu sama saja, terdiri dari saling melempar dan menjawab pertanyaan. Sebetulnya pembelajaran ini lebih menekankan kepada siswa agar lebih aktif di dalam kelas. Makanya pembelajaran ini lebih banyak bertanya, menjawab, bertanya, menjawab, bertanya, menjawab. Tahap pengumpulan data selanjutnya yaitu kolaborasi atau collaboration. Di sini peserta didik dibentuk menjadi 6 kelompok. Kelompoknya itu kelompok yang minggu lalu, yang sudah dibuat minggu lalu, kelompok yang
mengisi puzzle kata. Setelah dibentuk 6 kelompok, peserta didik dan guru sama-sama membahas pidato persuasif yang telah dibaca tadi. 2 pidato persuasif yang telah dibaca tadi, kemudian mengumpulkan informasi mengenai apa sih yang dibahas dari 2 pidato persuasif tersebut, tema apa yang akan dibahas, apa saja struktur dan ciri kebahasaannya. Selanjutnya mengomunikasikan, mempresentasikan di depan kelas. Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan tentang struktur dan ciri kebahasaan yang didapat dari 2 contoh pidato persuasif yang telah diberikan oleh guru tadi. Sintak model pembelajaran selanjutnya yaitu pengumpulan data yang terdiri dari critical thinking atau berpikir kritis. Pada tahap ini, peserta didik kembali mengolah informasi mengenai pidato persuasif tentang tema-tema yang akan dibahas. Tema-tema di sini termasuk ke dalam tema misalnya kondisi sosial atau budaya. Selanjutnya, setelah tadi siswa diminta untuk terus-menerus berpikir, terus-menerus bertanya, terus-menerus mengamati, selanjutnya guru memberikan sebuah permainan edukasi kembali, yaitu permainan monokasi atau permainan monopoli edukasi. Tahap critical thinking yang selanjutnya yaitu seperti biasa, guru memberikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan. Lembar kerja peserta didik pada pertemuan kedua ini berbentuk esai yang akan mengasah kemampuan peserta didik sejauh mana ia telah mendapatkan pembelajaran dari minggu lalu dan minggu dan hari tersebut. Guru juga meminta peserta didik untuk memproduksi sebuah pidato persuasif yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya ada tahap verification atau pembuktian. Di sini menggunakan pendekatan saintifik dengan cara runtut seperti pada pertemuan pertama. Seperti biasa, peserta didik mengamati, menanya, menalar, dan mengomunikasikan. Setelah tadi peserta didik bermain monopoli edukasi dan mengisi lembar kerja, peserta didik setelah itu sama-sama mengumpulkan data mengenai apa yang telah ia dapatkan dari permainan dan jawaban-jawaban dari LKPD yang telah ia kerjakan, yang telah peserta didik kerjakan. Selanjutnya pada sintak model pembelajaran penutup yaitu communication. Pada tahap communication, guru dan peserta didik sama-sama membahas lembar kerja peserta didik dan sama-sama beri tantangan atau pertanyaan tentang monopoli edukasi yang telah didapatkan dari masing-masing kelompoknya. Selain itu, peserta didik juga harus menerima konsekuensi tentang monopoli edukasi yang ia dapatkan, karena monopoli edukasi ini terdiri dari 2, yaitu pertanyaan dan tantangan. Selanjutnya, tahap paling akhir yaitu creativity atau kreativitas yang terdiri dari kreativitas peserta didik dan kreativitas guru. Seperti biasa, di akhir pembelajaran peserta didik membuat ringkasan tentang pembelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya, kreativitas yang dilakukan guru yaitu guru memeriksa lembar kerja peserta didik yang telah dikerjakan dan menilai peserta didik mana saja yang aktif dalam pembelajaran tersebut, terutama pada permainan monopoli edukasi. Selanjutnya, guru mengagendakan pembelajaran untuk minggu depan yang akan diganti dengan materi pembelajaran yang baru. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, guru dan peserta didik sama-sama berdoa, dan sebelum guru meninggalkan kelas, alangkah baiknya memberikan motivasi dan wejangan terhadap pembelajaran yang telah dipelajari hari tersebut. Selanjutnya masuk pada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Teknik penilaiannya itu observasi atau pengamatan. Bentuk penilaiannya itu lembar pengamatan. Instrumen penilaiannya itu penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi nanti ada sebuah lembar penilaian sikap yang terdiri dari penilaian pribadi dan penilaian antar teman. Jadi nanti peserta didik bersama temannya sama-sama saling menilai apakah
Dalam pembelajaran tersebut, peserta didik turut aktif atau terdiam. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dimasukkan ke dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, penilaian pengetahuan ini dimasukkan ke LKPD, lembar kerja peserta didik yang telah atau akan dikerjakan. Lembar kerja peserta didik ini terdiri dari dua, yaitu esai dan PG. Pada pertemuan pertama, peserta didik mengerjakan LKPD berbentuk PG, dan pada pertemuan kedua, peserta didik mengerjakan LKPD berbentuk esai. Penilaian hasil belajar selanjutnya yaitu keterampilan. Keterampilan di sini peserta didik sudah mampu dan sudah bisa memproduksi pidato persuasif berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan tentang tema-tema yang sudah dibahas sebelumnya, baik itu mengenai tema pendidikan, kondisi sosial, atau tema-tema budaya lainnya yang dapat dijadikan pidato persuasif. Dan untuk pengayaan dilakukan pada peserta didik yang mendapatkan nilai pas KKM. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini terdiri dari dua macam, yaitu pilihan ganda dan esai. Pada pertemuan pertama, peserta didik mendapatkan LKPD pilihan ganda, dan pada pertemuan kedua, peserta didik mendapatkan LKPD pada soal esai. Lembar kerja peserta didik ini mengandung soal-soal HOTS di mana peserta didik sudah mampu menganalisis serta memproduksi pidato persuasif. Karena pada pertemuan kedua, peserta didik diminta untuk membuat pidato persuasif dan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang digunakan, yaitu ada monopoli edukasi dan puzzle kata. Monopoli edukasi terdiri dari pertanyaan dan tantangan. Selengkapnya akan saya jelaskan berikut ini. Cara bermain monopoli edukasi ini sangat mudah, seperti bermain monopoli pada umumnya. Yang pertama, di sini sudah tersedia tempat dan dadu. Baik, lalu ada beberapa warna yang mewakili dari setiap kelompoknya. Yang pertama ada warna putih untuk kelompok 1, hijau untuk kelompok 2, biru untuk kelompok 3, dan kuning untuk kelompok 4. Selanjutnya, perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Misalnya kelompok 1 yang bermain pertama. Acak dadu terlebih dahulu di dalam tempat. Titik berapakah yang keluar? Baik, titik yang keluar yaitu ada 6 titik, berarti kelompok 1 jalan mengitari T dan P ini sepanjang 6 titik. Misalnya ini dari mulai titik ke 1 ya, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kelompok 1 mendapatkan huruf P yang berarti pertanyaan. Selanjutnya, ambil pertanyaan dari yang paling bawah. Pertanyaan apakah yang didapat? Mengapa pidato persuasif bersifat mengajak? Ini adalah pertanyaan yang didapatkan oleh kelompok 1 yang akan dijawab di depan kelas oleh kelompoknya. Selanjutnya ada media pembelajaran puzzle kata. Cara bermainnya sangat mudah. Guru hanya memberikan satu kertas puzzle kata ini pada tiap-tiap kelompok. Tiap-tiap kelompok nantinya akan diminta untuk menemukan dua kata berikut yang mewakili struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Katanya seperti ini. Contohnya seperti ini. Peserta didik hanya diminta untuk mengisi teka-teki seperti ini. Kurang lebih bermainnya seperti itu.
pembelajaran yang sudah saya rancang. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.